Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dian Puspitasari dengan NPM akhir 126 dari grup D akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas kasus nomor 4.3 dan 5.6 dengan matkul akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu Dr. Tantina Haryati SE MAKS. Nama saya Nafis Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Saya Bilqis Asilia Yasminaurani dengan NPM 366. Perkenalkan, nama saya Farokhan Julina dengan NPM 2401301075. Jadi di soal 4.3 ini saya akan membahas tentang income statement dan retained earning statement. Nah, jadi setelah sudah dibahas sebelumnya bahwa income statement atau laporan laba rugi ini berisi pendapatan dan beban. Nah, nanti pendapatan dan beban ini akan dikurangi sehingga menghasilkan laba atau rugi. Jadi di perhitungan kali ini di studi kasus 4.3 ini saya sudah membuat income statement-nya yang berisi pertama itu ada sales. Nah, salesnya kebetulan di Thomson Ltd 31 Desember tahun 2022 sales revenue-nya sebesar 1.250.000 euro. Nah, di sini terdapat ada sales diskon dan sales return di mana dia mengurangi hasil dari sales revenue-nya tadi. Jadi 1.250.000 dikurangi dengan 14.500 dan 17.500. Hasilnya dari net sales-nya itu sebesar 1.218.000. Nah, terus untuk menemukan penjualan bersihnya harus kita kurangkan dengan harga pokok penjualan atau HPP atau yang biasa kita sebut dengan cost of goods sold atau COGS. Nah, COGS di sini sebesar 645.000 euro. Jadi hasilnya tadi kita kurangkan dengan COGS ini yang disebut dengan gross profit sebesar 573.000. Lalu setelah kita lancar di salesnya, selanjutnya kita akan membahas tentang beban-beban yang terjadi selama periode ini. Beban-beban yang terjadi yakni ada selling expense dan administrative expense. Ini sebesar 331.000 euro totalnya. Nah, selain ada sales revenue, PT Thomson Ltd juga memiliki other income. Yakni ada rent revenue dan gain on sale of land sebesar 48.000 euro totalnya semua. Jadi total dari income before tax-nya itu sebesar 290.000. Nah, ada income before tax dan ada income after tax atau bisa disebut dengan net income. Nah, net income ini berasal dari income before tax-nya dikurangi dengan income tax expense. Jadi di sini sudah saya kurangkan dan hasilnya adalah 236.100 euro. Ini disebut dengan net income. Nah, pada periode tersebut perusahaan ini mengedarkan 33.000 saham per lembarnya ini 33.000. Nah, untuk mengetahui earning per share-nya atau satu lembar sahamnya ini memiliki nilai berapa akan kita bagi. Jadi net income-nya ini tadi dibagi dengan 33.000 saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini saya sudah menghitung dan terdapat hasilnya yakni 7,15 euro. Jadi per sahamnya per lembarnya itu sebesar 7,15 euro. Nah, income statement sudah selesai. Sekarang kita akan melanjutkan di retained earning statement atau laba ditahan, laporan laba ditahan. Nah, untuk laba ditahan untuk 1 Januari itu ada 160.000 euro. Itu laba ditahan di awal. Nah, setelah itu retained earnings-nya yang di awal ini tadi ditambah dengan net income yang sudah kita hitung di income statement sebelumnya, ini sebesar 236.100. Nah, lain ditambah dengan net income juga dikurangi dengan cash dividends, yang mana ini mengurangi labanya. Jelas pada saat kita membagikan dividen juga akan mengurangi labanya kita. Nah, jadi dari retained earnings tadi yang di awal itu ditambah dengan net income dan dikurangi dengan cash dividends.
Jadi retained earnings di periode 31 Desember itu sebesar 351.100, di mana hasilnya ini dari 160.000, yakni retained earnings di awal ditambah dengan net income 236.100 euro, lalu dikurangi dengan cash dividends sebesar 45.000 euro, dan hasilnya adalah 351.100. Dari saya sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan soal nomor 5.6. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, yaitu disuruh membuat laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang setiap jurnalnya, setiap soalnya, karena ini sangat berpengaruh kepada kedua laporan nantinya. Maaf kalau mata saya kemana-mana, karena di sini saya juga melihat soalnya. Nah, untuk transaksi yang pertama itu, Lansbury Inc menjual investasinya sebesar 15.000. Nah, pada transaksi ini itu kita mendapatkan untungan sebesar 3.400. Jadi kita menjual 15.000 tadi itu dikurangi 3.400 sebesar 11.600. Nah, untuk jurnalnya yaitu kas pada investasi, karena investasinya kan sudah dijual, sebesar 11.600. Nah, untuk soal yang kedua adalah sebidang tanah dibeli seharga 18.000 secara tunai. Nah, karena tunai ini kan berarti mempengaruhi kas. Jadi jurnalnya adalah tanah pada kas atau land tadi sebesar 18.000. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu penerbitan pembayaran utang wesel sebesar 16.000 dilunasi sebelum jatuh tempo dengan membayar tunai. Nah, jadi ini karena kita membayar utang, itu akan mengurangi tunai kita. Untuk jurnalnya yaitu long term notes payable pada cash sebesar 16.000. Nah, untuk jurnal yang keempat itu adalah sebanyak 20.000 dolar dalam bentuk saham biasa itu diterbitkan pada harga nominal. Nah, jadi di sini itu terdapat penambahan modal juga penambahan kas. Nah, untuk jurnalnya itu berarti kas pada share capital ordinary atau modal pemilik sebesar 20.000. Nah, untuk soal yang kelima ini adalah dividen sebesar 8.200 diumumkan dan dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, jadi di sini itu kita membayarkan dividen kepada para investor atau pemilik saham yang sebelumnya udah memberikan modal kepada kita sebesar 8.200. Nah, itu jurnalnya berarti kas pada laba sebesar 8.200. Nah, untuk soal yang keenam ini, diketahui kalau laba bersih untuk tahun 2022 ini sebesar 32.000 setelah memperhitungkan penyusutan sebesar 11.000. Nah, nanti 11.000 ini nggak akan pengaruh apa-apa ke 32.000, nominalnya itu beda. Dan untuk laba kan menambah laba sebesar 32.000, jadi terdapat penambahan kas juga sebesar 32.000. Nah, selain itu pada penyusutan itu juga akan mengurangi aset tetap sebesar 11.000 serta menambah kas sebesar 11.000 karena terdapat penurunan pada nominal aset tetap tadi. Lalu untuk yang ketujuh ini, tanah dibeli melalui penerbitan obligasi senilai 30.000 dolar. Nah, jadi di sini tuh kita membeli tanah tapi nggak pakai cash, pakai utang obligasi. Nah, di sini tuh saya menambah akun bonds payable atau utang obligasi. Nah, jadi jurnalnya maksudnya itu adalah tanah atau land pada bonds payable atau utang obligasi sebesar 30.000. Nah, selanjutnya ini untuk yang terakhir pada tanggal 31 Desember diketahui kalau kas itu sebesar 32.000 dolar, terus piutang sebesar 41.600 dan utang itu tetap sebesar 30.000. Jadi itu ini bisa jadi patokan kita dalam mengerjakan laporan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan P5.6 option A, yaitu prepare a statement of cash flows for 2022. Sebelum membuat statement of cash flow for the year ended Desember 31, 2022, kita akan membuat 3 activity, yaitu yang pertama operating yang isinya net income sebesar 32.000 dolar, depreciation expense sebesar 11.000 dolar, gain on sale of investment sebesar minus 3.400 dolar, dan interest
account receivable sebesar minus $20.400. Kemudian jumlahnya sebesar minus $12.800 dan net cash provided by operating activity sebesar $19.200. Kemudian yang kedua, investing activity yang berisi sale of investment sebesar $15.000 dan purchase of land for cash sebesar minus $18.000 dan net cash used in investing activity-nya sebesar minus $3.000. Kemudian activity ketiga yaitu financing activity. Yang pertama berisi issuance of ordinary shares sebesar $20.000, retirement of notes payable sebesar minus $16.000, payment of cash dividend sebesar minus $8.200, dan net cash used by financing activity-nya minus $4.200. Kemudian net interest in cash $12.000 dan cash at beginning of year 2022-nya $20.000, dan yang terakhir cash at end of year sebesar $32.000. Nah, kembali kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, statement of financial position atau laporan posisi keuangan ini dibagi menjadi dua bagian atau bisa atas bawah juga, yaitu bagian aset dan bagian liabilitas dan ekuitas. Nah, untuk bagian aset ini terdapat dua, yaitu current asset dan fixed asset. Di sini saya akan menjelaskan tentang current asset dulu. Nah, di current asset ini ada kas. Nah, kas pada tahun 2021 ini sebesar 20.000. Nah, pada tahun 2022 ini kan udah saya jelasin tadi, terdapat banyak sekali penambahan dan pengurangan yang terjadi, seperti pembelian tanah, terus penambahan obligasi, terus pembagian saham, dan lain-lain. Nah, setelah dilakukan penambahan dan pengurangan pada nominal-nominal kas tadi itu, dapat diketahui kalau saldo kas pada akhir periode 2022 ini sebesar $32.000. Nah, untuk current asset yang selanjutnya adalah account receivable atau piutang. Nah, piutang ini diketahui kalau tanggal 31 Desember tahun 2021 itu sebesar $21.200.000. Nah, pada akhir periode ini yang di jurnal nomor 8 ini diketahui kalau saldo kas terakhir itu sebesar $41.600.000. Nah, jadi di situ tuh terdapat penambahan akun piutang yang nantinya akan mengurangi saldo kas sebesar $20.400. Nanti itu terdapat pada yang kas tadi itu, mengurangi kas sebesar $20.400, karena udah kita ketahui kan kalau utang menambah itu juga berarti mengurangi kas. Yang gitulah teorinya. Jadi untuk saldo akhir akun receivable atau piutang pada tanggal 31 Desember 2022 milik Lansbury Inc. itu sebesar $41.600 seperti yang dijelaskan pada nomor 8. Nah, untuk selanjutnya itu fixed asset. Fixed asset itu terdiri dari investasi, plan aset atau aset tetap bersih, dan land atau tanah. Nah, untuk investasi ini pada tanggal 31 Desember tahun 2021 itu sebesar 32.000 saldo awalnya. Nah, tapi kan terdapat penjualan di nomor 1 ini sebesar 15.000 kan tadi. Tapi dikurangi dengan diskon. Dikurangi dengan labanya, itu kan mengambil keuntungan sebesar 3.400. Jadi dikurangi nominal pengurangan tadi itu sebesar 11.600. Nah, jadi untuk akhir periode investasi ini nominalnya sebesar 20.400. Seperti itu, karena dikurangi dengan penjualan investasi pada nomor 1. Nah, untuk selanjutnya ini kan ada akun plan aset atau aset tetap. Nah, aset tetap ini pada periode 2021 itu sebesar $81.000. Nah, tapi di nomor 6 ini kan dijelaskan kalau ada penyusutan aset tetap sebesar 11.000. Nah, berarti kan ada pengurangan sebesar 11.000 tadi pada aset tetap. Jadi untuk saldo akhir
aset tetap pada tahun 2022 ini sebesar 70.000 karena 80.000 tadi itu dikurangi 11.000 dari penyusutan. Selanjutnya akun yang terakhir pada bagian aset ini yaitu akun tanah atau land. Nah, untuk saldo pada tanah tahun 2021 ini diketahui sebesar 40.000. Namun ini kan pada tanggal 5 atau nomor 5 terdapat pembelian tanah sebesar 18.000 menggunakan cash. Nah, jadi ini nanti ada menambah saldo tanah sebesar 18.000. Nah, selanjutnya itu ada lagi pada nomor 7. Juga terdapat pembelian tanah namun menggunakan utang toh. Itu sebesar 30.000. Nah, jadi yang mulanya 40.000 tadi itu ditambah 18.000 terus ditambah lagi dengan 30.000. Nah, jadi total tanah pada tahun 2022 ini sebesar $88.000. Nah, dapat diketahui kan tadi current aset ditambah dengan fixed asset itu jadi nominalnya sebesar $252.000. Selanjutnya untuk tahap liabilitas dan ekuitas ini, akun yang pertama adalah akun payable. Nah, untuk utang itu kan pada nomor 8 itu udah jelasin kan ya, kalau nominalnya itu tetap sebesar 30.000, jadi kita itu nggak akan melakukan perubahan apapun pada akun payable ini, sebesar 30.000 tetap. Yang selanjutnya adalah akun long term notes payable atau utang wesel jangka panjang. Nah, satu ini tuh pada tahun 2021 ini nominal awalnya itu sebesar 41.000. Nah, namun pada nomor 3 ini diketahui kan kalau terdapat pembayaran utang jangka panjang sebesar 16.000. Nah, jadi itu kita membayar utangnya, utang itu. Jadi utangnya itu otomatis berkurang sebesar 16.000. Nah, jadi untuk saldo akhir dari long term notes payable ini sebesar $25.000 karena 41.000 tadi dikurangi 16.000. Nah, untuk akun yang selanjutnya adalah akun bonds payable, itu akun yang saya tambahkan tadi untuk utang obligasi. Nah, itu tuh terjadi pada nomor 7 yaitu penerbitan utang obligasi. Nah, jadi itu saya menambah akun bonds payable sebesar 30.000 pada bagian liabilitas dan ekuitas. Nah, selanjutnya ini adalah akun ekuitas. Kita sudah masuk akun ekuitas. Nah, untuk akun yang pertama ini ada akun share capital ordinary. Nah, pada tahun 2021 ini diketahui kalau share capital ordinary milik perusahaan Lansbury ini sebesar $100.000. Nah, namun diketahui kalau pada nomor 4 ini terdapat penerbitan saham kan sebesar 20.000. Nah, jadi di sini itu modalnya kita bertambah sebesar 20.000. Yang mulanya 100.000 jadi 120.000. Nah, untuk total tahunnya itu ya itu tadi 120.000 pada tahun 2022. Nah, untuk yang akun terakhir atau akun ekuitas terakhir itu ada retained earnings atau laba ditahan. Nah, laba ditahan sendiri ini adalah laba perusahaan yang nantinya itu tidak akan dibagikan kepada pemilik saham atau investasi. Ini labanya itu benar-benar punya kita gitu intinya, guys. Nah, untuk tahun 2021 ini diketahui kalau laba perusahaan sebesar 23.200. Nah, tapi pada nomor 6 ini diketahui kalau terdapat penambahan laba kan sebesar 32.000 tadi yang nomor 6. Nah, jadi itu nanti ditambahkan sebesar 32.000 tadi itu. Nah, tapi pada nomor 5 itu diketahui kalau kita itu bayar dividen kepada para pemegang saham. Jadi kita itu mengeluarkan uang laba tadi itu sebesar 8.200. Nah, jadi setelah ada penambahan sebesar 32.000 terus ada pengurangan sebesar 8.200 tadi itu dapat diketahui kalau laba ditahan atau retained earnings pada tahun 2022 adalah sebesar 47.000. Nah, setelah diketahui nominal-nominal dari aset dan liabilitas tadi itu, maaf sebelumnya saya belum menyebutkan kalau total dari akun bagian liabilitas dan aset, liabilitas dan ekuitas ini sebesar 252.000. Nah, jadi itu nominalnya kan setara dengan akun aset. Nah, setelah kita tahu nominal dari aset dan liabilitas itu, dapat diketahui kalau statement of financial position atau laporan posisi keuangan yang udah kita buat itu nominalnya udah setara atau balance. Jadi insya Allah benar. Selanjutnya adalah yang C, bagaimana laporan arus kas membantu pengguna laporan keuangan.
Jadi, gunanya statement of cash flow atau arus kas dalam financial statement ini tuh berguna untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan. Misalnya nih, dengan menunjukkan arus masuk dan arus keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, pengguna dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Demikian pula, laporan ini tuh berguna dalam memberikan umpan balik mengenai aliran sumber daya perusahaan. Dan informasi ini seharusnya membantu pengguna membuat prediksi yang lebih akurat mengenai arus kas di masa depan. Dan selain itu, beberapa pihak telah menyatakan kekhawatiran mengenai kualitas laba dikarenakan pengukuran pendapatan bergantung pada sejumlah akrual dan estimasi yang mungkin agak subjektif. Dan ini tuh berakibatnya semakin tinggi rasio arus kas yang disediakan oleh aktivitas operasi terhadap laba bersih, semakin besar tingkat kepercayaan pengguna terhadap keandalan laba tersebut. Dalam kasus ini atau soal ini, rasio arus kas yang disediakan oleh aktivitas operasi terhadap laba bersih adalah 60%. Ini tuh diperoleh dari 19.200 dibagi 32.000 sama dengan 0,6. Selanjutnya adalah arus kas bebas atau free cash flow, di mana arus kas bebas ini adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir suatu periode keuangan. Ini bisa dalam kuartalan atau tahunan, di mana ini tuh setelah membayar gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan hutang dengan bunganya, pajak, dan juga belanja modal atau capital expenditure untuk pengembangan usahanya. Dan sisa uang inilah yang disebut dengan arus kas bebas. Sehingga analisis arus kas bebas dari Lansbury menunjukkan bahwa arus kasnya bernilai negatif. Seperti yang ditunjukkan di samping, ini adalah analisis arus kas bebas, di mana net cash provided by operating activities atau kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi itu senilai 19.200, dikurangi purchase of land atau pembelian tanah senilai 18.000, dan juga dikurangi dividen senilai 8.200, sehingga free cash flow-nya atau arus kas bebasnya minus 7.000. Selanjutnya yang terakhir, berikan dua rasio arus kas, di mana yang pertama ada rasio kas operasi. Lansbury ini tuh berada di angka 0,64 atau 64% banding 1, di mana ini tuh diperoleh dengan rumus arus kas dari operasi nilainya 19.200 dibagi dengan kewajiban lancar nilainya 30.000. Sementara itu yang kedua ada rasio cakupan arus kas. Ini tuh tercatat 0,25 atau 25% banding 1, di mana ini tuh dihitung dengan rumus 19.200 diperoleh dari arus kas dari operasi dibagi rata-rata total utang, yaitu 71.000 dari total hutang jangka panjang awal ditambah 85.000 diperoleh dari total hutang jangka panjang akhir, dan dibagi 2, sehingga rasio ini tuh masih berada dalam kategori yang wajar. Untuk lebih jelasnya hitungnya bisa dilihat di samping. Dan secara keseluruhan, posisi likuiditas Lansbury ini dapat dikatakan berada pada tingkat rata-rata. Namun untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan dan solvabilitas diperlukan strategi yang lebih baik guna memperkuat ketahanan keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila penjelasan kami kurang jelas maupun ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.